Nama saya Fitri, usia 30 tahun. Dan pada hari ulang tahun terakhir saya, ayah saya menyerahkan sebuah amplop yang akan menghancurkan segala hal yang saya yakini tentang keluarga saya. Dia berdiri di ambang pintu saya. Pertama kalinya dia mengunjungi apartemen saya dalam 3 tahun dan mengucapkan kata-kata yang akan saya bawa sampai ke liang lahat. Nenekmu meninggalkan ini untukmu. Dia meninggal dengan keyakinan bahwa kamu tidak akan menjadi apa-apa. Namun di dalam amplop itu ada sepucuk surat, dan baris pertamanya berbunyi, "Jika kamu membaca ini, berarti kamu berhasil bertahan hidup dari orang tuamu. Aku tahu kamu akan berhasil." Apa yang saya temukan selanjutnya? Sebuah kunci, sebuah rahasia, dan dokumen-dokumen yang disembunyikan selama 5 tahun, mengubah semua yang saya pikir saya ketahui tentang nenek saya, ayah saya, dan warisan yang katanya tidak layak saya terima. Sebelum saya menceritakan apa yang terjadi, jika menurut Anda cerita ini layak untuk didengar, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Tetapi hanya jika Anda benar-benar menginginkannya. Dan beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda menonton dan jam berapa di sana sekarang. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke 5 tahun yang lalu, ke pemakaman nenek saya, di mana cerita ini sebenarnya dimulai. Rumah duka itu berbau bunga, sedap malam, dan kemewahan. Nenek saya, Lastri Diningrat, terbaring di peti mati kayu jati mahal yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil saya. Bunga-bunga putih tumpah ruah di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang tidur di taman. Dan di suatu tempat di belakang para pelayat, sebuah kuartet gesek memainkan sesuatu yang lembut dan mudah dilupakan. Ayah saya, Hardi Diningrat, berdiri di tengah ruangan, tidak berduka, melainkan menerima tamu. Dia menjabat tangan mitra bisnis, menerima bela sungkawa dengan kesungguhan yang terlatih. Jam tangan Rolex-nya menangkap cahaya lampu kristal setiap kali dia mengulurkan tangan untuk memegang bahu seseorang. Terima kasih telah datang. Ibu pasti akan menghargainya. Saya memperhatikan dari sudut, tak terlihat. Ibu tiri saya, Maya, melayang di tengah kerumunan dengan gaun Chanel hitam, memainkan peran sebagai menantu perempuan yang cantik. Dia membimbing adik tiri saya, Doni, yang saat itu berusia 19 tahun, pulang dari tahun pertamanya di universitas ternama di Amerika Serikat, untuk berdiri di samping ayah kami. "Ini Doni," katanya kepada setiap orang yang mau mendengarkan. "Cucu kesayangan Lastri." Dia sangat memujanya. Tidak ada yang memperkenalkan saya. Saya berusia 25 tahun saat itu. Sudah mengajar kelas 3 di sebuah sekolah dasar negeri di lingkungan berpenghasilan rendah. Sudah menjadi kekecewaan keluarga. Putri yang memilih pekerjaan daripada karir. Tapi inilah yang terus saya pikirkan saat berdiri sendirian di dekat rangkaian bunga. Nenek saya dulu memanggil saya bintang kecilnya. Dia mengajari saya membaca sebelum taman kanak-kanak. Dia membiarkan saya tinggal bersamanya selama 2 tahun setelah ibu saya meninggal. Dan itu adalah tahun-tahun paling bahagia dalam masa kecil saya. Dia menulis surat untuk saya, surat tulisan tangan yang sebenarnya, bahkan setelah saya dewasa. Dia selalu memiliki kertas surat di laci mejanya, kertas berwarna krem dengan inisial namanya yang diembos di bagian atas. Saya tidak tahu saat itu bahwa surat-surat itu akan menjadi penting, bahwa dia telah mempersiapkan sesuatu selama bertahun-tahun. Saya hanya tahu bahwa dia telah tiada, dan tidak ada seorang pun di keluarga saya yang menyadari bahwa saya juga sedang berduka. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, Anda perlu memahami dari mana saya berasal. Ibu saya, Lina, meninggal karena kanker payudara saat saya berusia 12 tahun. Saya ingat kamar rumah sakit, bunyi mesin-mesin, tangannya yang mendingin dalam genggaman saya. Saya ingat ayah saya berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke arah kekosongan, seolah-olah dia sudah pergi. Dia tidak tahu bagaimana menjadi orang tua tunggal.
Atau mungkin dia tidak ingin tahu. 2 minggu setelah pemakaman, dia mengantar saya ke rumah nenek saya di Lembang. Sebuah rumah kolonial tua yang indah dengan beranda luas dan taman yang penuh dengan mawar. Dan mengatakan dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Waktu itu berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun bersama Eyang Lastri adalah segalanya. Dia membuatkan saya pancake berbentuk bintang. Dia membacakan saya buku cerita dengan suara yang berbeda-beda untuk setiap karakter. Dia menceritakan kisah-kisah tentang ibu saya saat masih kecil. Kisah-kisah yang tidak pernah dibagikan ayah saya, karena berbicara tentang ibu membuatnya tidak nyaman. "Ibumu pemberani," kata Eyang suatu kali, menyelimuti saya di tempat tidur di kamar yang dulunya milik ibu. "Dan kamu juga pemberani, Fitri. Jangan biarkan siapapun mengatakan sebaliknya." Ketika saya berusia 14 tahun, ayah saya menikah lagi. Maya sangat anggun, berkelas, dan 10 tahun lebih muda darinya. Dia ingin saya pulang, katanya. Ingin menjadi keluarga yang utuh. Jadi, saya pindah kembali ke rumah baru ayah saya. Sebuah rumah mewah dengan 5 kamar tidur di kawasan elit Jakarta. Kamar saya adalah yang terkecil, terselip di samping garasi, jauh dari kamar utama. Setahun kemudian, Doni lahir. Dan begitu saja, saya menjadi tidak terlihat. Saya tidak menyadarinya saat itu, tetapi 2 tahun bersama nenek saya bukan hanya kenangan bahagia. Dia sudah merencanakan sesuatu. Sudah khawatir tentang akan menjadi apa putranya nanti. Pada saat saya lulus kuliah dengan gelar pendidikan guru sekolah dasar, ayah saya sudah berhenti berpura-pura tertarik pada hidup saya. Dia tidak datang ke wisuda saya. "Rapat klien," katanya. "Kamu mengerti kan?" Saya mengerti dengan sempurna. Sementara itu, Doni mendapatkan pesta besar ketika dia diterima di universitas di luar negeri. 50 tamu undangan dengan catering mewah. Ayah saya memberikan pidato tentang masa depan nama besar di Ningrat. Saya duduk di meja belakang sambil meminum segelas anggur yang harganya lebih mahal daripada anggaran belanja mingguan saya dan menyaksikan keluarga saya merayakan putra yang dianggap penting. Setiap hari raya, setiap pertemuan keluarga, polanya selalu sama. Ayah saya akan menyudutkan saya pada suatu titik dan bertanya, "Masih mengajar?" "Iya ya." "Berapa gajinya sekarang?" 5 juta, 7 juta. Dia akan tertawa. Tidak kejam, hanya meremehkan. Seolah-olah saya baru saja menceritakan lelucon yang sedikit lucu. Aku memberi Doni uang jajan sebanyak itu. Dia tidak melebih-lebihkan. Doni mengendarai BMW yang dibelikan ayah kami. Saya mengendarai Honda Civic tahun 2012 yang saya beli bekas dengan tabungan saya sendiri. "Anak perempuan," kata ayah saya suatu kali kepada seorang mitra bisnis saat makan malam bersama. Cukup keras untuk saya dengar. Mereka tidak mengerti ambisi. Itu biologis. Perempuan berpikir sempit. Perasaan keluarga, hal semacam itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, jangan berharap mereka membangun sesuatu. Maya akan mengangguk setuju, menepuk tangan saya dengan simpatik. "Fitri itu penyayang," katanya seolah itu adalah hadiah hiburan. Itu adalah bakat saya. Mengajar anak-anak membaca, lembur untuk membantu siswa yang kesulitan, berpenghasilan pas-pasan sementara ayah saya membeli kapal pesiar. Saya tidak pernah membantah, tidak pernah membela diri. Saya belajar sejak dini bahwa berdebat dengan Hardi di Ningrat hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, saya tetap diam. Saya tetap menjadi kecil. Dan saya percaya untuk waktu yang sangat lama bahwa nenek saya juga kecewa pada saya. 2 minggu setelah pemakaman, kami berkumpul untuk pembacaan wasiat nenek saya. Kantor hukum itu berada di pusat kota, penuh dengan kayu gelap dan kursi kulit. Ayah saya duduk di kepala meja, seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Maya di sebelah kanannya,
Doni di sebelah kirinya. Saya duduk di ujung meja dekat pintu. Pengacara itu bukan orang yang saya kenal. Seorang pria lebih muda yang terus melirik ayah saya dengan gugup, berdehem, dan mulai membaca. Saya tidak ingat sebagian besar isinya. Bahasa hukum, deskripsi properti, sumbangan amal. Yang saya ingat adalah ini. Kepada putra saya, Hardi Diningrat, saya tinggalkan 90% dari kekayaan saya untuk dikelola dan didistribusikan di antara anggota keluarga sesuai diskresinya. Ayah saya mengangguk, tidak terkejut. Kepada cucu saya, Fitri Diningrat, saya tinggalkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah untuk digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan yang layak. 150 juta. Cukup untuk mobil bekas yang lumayan. Itu saja. Maya menjangkau dan meremas tangan saya. Itu manis sekali, bisiknya. Dia ingin kamu aman di jalan. Saya mengangguk, tidak mampu berbicara. Doni bahkan tidak melihat saya. Dia sudah bertanya kepada ayah kami tentang strategi investasi untuk bagiannya. Dan ayah saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum puas. Ibu selalu tahu apa yang pantas didapatkan orang, katanya. Saya menandatangani di mana mereka menyuruh saya menandatangani. Saya berjabat tangan dengan pengacara itu. Saya keluar dari kantor itu dengan keyakinan bahwa nenek saya, wanita yang memanggil saya bintang kecilnya, telah melihat hidup saya dan menganggapnya kurang berharga. Namun ada sesuatu yang mengganggu saya. Pengacara itu, dia ragu-ragu sebelum membaca bagian-bagian tertentu. Matanya melirik ke arah ayah saya, lalu membuang muka. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Seharusnya saya memikirkannya. 5 tahun berlalu. Saya terus mengajar. Saya pindah ke sebuah apartemen studio, 36 meter persegi, kebebasan yang benar-benar bisa saya bayar sendiri. Saya berhenti menghadiri sebagian besar pertemuan keluarga. Tidak ada yang sepertinya menyadari. Kemudian, datanglah ulang tahun saya yang ke-30. Saya telah membeli sendiri sebuah kue kecil dari toko roti di ujung jalan. Coklat dengan selai raspberry, favorit saya. Saya sedang duduk sendirian di meja dapur mungil saya. Sebuah lilin menyala ketika bel pintu berbunyi. Saya tidak mengharapkan siapapun. Ketika saya membuka pintu, ayah saya berdiri di sana. Pertama kalinya dia berkunjung dalam 3 tahun. Dia mengenakan mantel kasmir yang mungkin harganya lebih mahal daripada sewa apartemen saya. Dan dia memegang sebuah amplop yang sudah menguning. Menemukan ini di barang-barang ibu, katanya, tidak repot-repot menyapa. Pasti terselip di antara kertas-kertas lama. Kupikir kamu mungkin menginginkannya. Dia menyerahkannya. Jangan terlalu berharap, tambahnya. Sudah berbalik untuk pergi. Dia menulisnya sebelum dia meninggal. Mungkin hanya omong kosong sentimental. Dia berhenti di tangga atas apartemen saya. Dia meninggal dengan keyakinan bahwa kamu tidak akan menjadi apa-apa, tahu? Dia mengatakannya sendiri padaku. Bilang dia mengkhawatirkanmu. Lalu, dia pergi. Saya berdiri di ambang pintu memegang amplop itu. Kue ulang tahun saya meleleh di belakang saya. Kertasnya sudah tua, sedikit rapuh. Tulisan tangan nenek saya di bagian depan. Untuk Fitri, untuk dikirimkan pada ulang tahunnya yang ke-30. Ayah saya belum membukanya. Segelnya masih utuh. Segel lilin gaya lama yang biasa digunakan nenek saya dengan inisial namanya yang dicetak di atasnya. Perlahan, saya berjalan kembali ke dalam, duduk di meja saya, dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat yang melilit sebuah kunci kuningan kecil. Surat itu dimulai. Cucuku tersayang, Fitri, jika kamu membaca ini, berarti kamu berhasil bertahan hidup dari orang tuamu. Aku tahu kamu akan berhasil. Tangan saya gemetar hebat, sehingga saya nyaris tidak bisa memegang kertas itu.
Saya membaca kata-kata itu lagi. Jika kamu membaca ini, berarti kamu berhasil bertahan hidup dari orang tuamu. Bukan ayahmu. Orang tua, jamak. Seolah-olah nenek saya tahu persis rumah tangga seperti apa tempat saya dibesarkan. Saya terus membaca. Gadis manisku, aku ingin kamu memahami sesuatu. Aku tidak pernah satu hari pun percaya bahwa kamu kurang dari luar biasa. Jika ayahmu memberitahumu sebaliknya, dia berbohong. Dia berbohong tentang banyak hal. Itu adalah kebiasaan yang dia pelajari dari ayahnya. Dan satu hal yang gagal aku ubah. Air mata mengalir di wajah saya sekarang. 5 tahun percaya bahwa dia telah menyerah pada saya. 5 tahun membawa rasa malu itu. Kunci yang disertakan ini membuka kotak deposit aman di Bank Nasional Cabang Pusat Kota. Kotak nomor 1247. Aku telah mencantumkan namamu sebagai satu-satunya orang yang berwenang. Bukan ayahmu, bukan istrinya, bukan putranya, hanya kamu. Di dalam kotak itu, kamu akan menemukan semua yang mereka coba sembunyikan darimu. Dokumen, bukti, warisanmu yang asli, bukan sisa-sisa yang ingin Hardy berikan padamu. Saya meletakkan surat itu, mengambilnya lagi, membaca paragraf itu 3 kali lagi. Warisanmu yang asli. Aku tidak menitipkan hal-hal ini pada pengacara biasaku. Lanjut surat itu. Hardy pasti akan menemukannya. Aku meninggalkannya di tempat yang hanya bisa kamu jangkau ketika kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang harus dilakukan. Ada juga kartu di dalam kotak untuk Ibu Saraswati. Dia adalah teman lama, dan dia tahu segalanya. Hubungi dia jika kamu butuh bantuan. Ingatlah bintangku, kamu bukanlah apa yang mereka buat kamu yakini. Kamu tidak pernah seperti itu. Seluruh kasih sayangku, selalu, Eyang Lastri. Kunci itu terasa dingin di telapak tangan saya. Kuningan dengan nomor 1247 terukir di atasnya. Saya tidak tidur malam itu. Keesokan paginya, saya izin sakit dari tempat kerja. Pertama kalinya dalam 3 tahun. Dan berkendara ke pusat kota. Bank Nasional adalah salah satu bangunan batu tua yang tampak seolah-olah telah menjaga rahasia orang sejak zaman kolonial. Lantai marmer, perlengkapan kuningan, jenis suasana tenang di mana semua orang berbicara dengan berbisik. Saya mendekati meja depan dengan SIM dan kunci saya. Saya ingin mengakses kotak deposit aman 1247. Petugas itu muda, profesional, mengetik sesuatu di komputernya, lalu berhenti, mengetik lagi. Alisnya terangkat. Tunggu sebentar, Bu. Saya harus memanggil manajer saya. 10 menit kemudian, saya duduk di hadapan Bambang Sudirjo, manajer cabang. Dia berusia pertengahan 40-an, berambut mulai memutih, dengan mata ramah di balik kacamata berbingkai kawat. Ibu Fitri, katanya, mempelajari layarnya. Kotak ini dibuka oleh Ibu Lastri di Ningrat pada tahun 2019. Dan Anda ditambahkan sebagai satu-satunya akses resmi pada waktu itu. Tidak ada orang lain. Dia menekankan kata-kata itu dengan hati-hati. Yang memiliki izin untuk membukanya. Beberapa pertanyaan telah diajukan selama bertahun-tahun. Tetapi kami mengikuti instruksi Ibu Lastri dengan tepat. Pertanyaan, tanya saya. Dari siapa? Dia ragu-ragu. Saya tidak berwenang untuk mengatakan. Tetapi nenek Anda sangat spesifik. Dia memberitahu saya secara pribadi. Jika ada orang lain yang bertanya, termasuk putra saya, katakan kepada mereka tidak ada apa-apa di sini. Dan saya telah melakukannya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dia juga memberitahu saya sesuatu yang lain, Ibu Fitri. Dia berkata, ketika cucu saya datang, dan dia akan datang, katakan padanya aku tidak pernah berhenti percaya padanya. Tidak untuk 1 hari pun. Saya tidak bisa berbicara.
Tenggorokan saya tersumbat sepenuhnya. Bambang berdiri. Biarkan saya mengantar Anda ke lemari besi. Dia membimbing saya melalui pintu baja berat menyusuri koridor yang dipenuhi ratusan kotak logam kecil ke nomor 1247. Gunakan waktu sebanyak yang Anda butuhkan, katanya, dan membiarkan saya sendiri. Kotak itu lebih besar dari yang saya duga. Di dalamnya ada map Manila tebal, amplop yang lebih kecil, dan portofolio kulit yang diembos dengan nama firma hukum yang tidak saya kenal. Saya mulai dengan map itu. Dokumen pertama membuat saya duduk dengan lemas di bangku kecil ruang besi itu. Wasiat terakhir Lastri Diningrat, dibuat 15 Maret 2019. 2019, 2 tahun sebelum dia meninggal. Setelah wasiat yang saya dengar dibacakan di kantor pengacara itu, saya memindai halaman-halamannya. Bahasa hukum menari-nari di depan mata saya, sampai saya menemukan paragraf kuncinya. Kepada cucu saya, Fitri Diningrat, saya wariskan hal-hal berikut. Dana perwalian pendidikan saya, yang saat ini bernilai sekitar 30 miliar rupiah, untuk digunakan demi kesejahteraan dan keamanannya. Dan properti saya yang terletak di Jalan Mountain View, nomor 847, Lembang, Jawa Barat, yang saat ini bernilai sekitar 15 miliar rupiah, yang boleh ia tempati, jual, atau kelola sesuai diskresi tunggalnya, 45 miliar rupiah. Properti di Lembang, rumah di mana saya menghabiskan 2 tahun paling bahagia dalam masa kecil saya terus membaca. Kepada putra saya, Hardi Diningrat, saya tinggalkan uang sebesar 500 juta rupiah dan harapan tulus saya bahwa suatu hari nanti dia akan mengerti bahwa keluarga bukanlah bisnis yang harus dikelola, melainkan taman yang harus dipelihara. 500 juta, bukan 90%, 500 juta rupiah. Wasiat itu ditandatangani, disaksikan, dan dinotariskan. Resmi, legal, nyata. Ada lebih banyak lagi di dalam map. Laporan bank yang menunjukkan saldo dana perwalian. Akta rumah di Lembang, masih atas nama nenek saya. Tidak pernah dijual seperti yang diklaim ayah saya. Dan catatan transfer yang menunjukkan bahwa seseorang telah menarik uang dari perwalian itu. Ratusan juta rupiah. Dimulai tepat saat Doni mendaftar di universitas di luar negeri. Saya menjajarkan laporan bank di bangku ruang besi itu seperti bukti di tempat kejadian perkara. Polanya tidak salah lagi. September 2022, 1,2 miliar rupiah ditarik. Tahun pertama Doni. September 2023, 1,2 miliar rupiah lagi. Tahun kedua. Mei 2024, 2 miliar rupiah ditarik. Dicatat sebagai investasi bisnis. Diningrat Properties. Total miliaran rupiah dari dana perwalian saya. Uang yang ditinggalkan nenek saya khusus untuk saya. Dan itu belum termasuk rumah Lembang, yang dikatakan ayah saya kepada semua orang telah dijual untuk membayar pajak warisan. Akta di tangan saya berkata lain. Properti itu masih ada. Masih atas nama Lastri Diningrat. Masih milik saya. Saya duduk di ruang besi itu selama hampir 1 jam, membaca dan membaca ulang. Tangan saya sudah berhenti gemetar. Sesuatu yang lain telah menggantikan rasa terkejut. Sesuatu yang dingin dan jernih. Pendidikan Doni, gelarnya yang bergengsi, acara-acara jaringannya, lintasan karir masa depannya sebagai CEO, semuanya dibayar dengan warisan saya. Ekspansi bisnis real estate ayah saya didanai oleh uang yang seharusnya menjadi jaminan masa depan saya. Dan mereka melakukannya sambil memberitahu saya bahwa nenek saya kecewa pada saya, sambil membuat saya percaya bahwa saya tidak pantas mendapatkan apapun. Di bagian bawah map, saya menemukan catatan tulisan tangan dari nenek saya. Fitri, aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Dikhianati, marah,
mungkin bahkan hancur. Tapi kamu tidak hancur, bintangku. Kamu tidak pernah hancur. Aku tidak meninggalkanmu tanpa pembelaan. Bacalah segalanya. Hubungi Saraswati. Dan ingatlah, kebenaran selalu punya cara untuk menemukan cahaya. Terkadang, ia hanya butuh sedikit bantuan. Saya memasukkan semuanya kembali ke dalam map, menyelipkannya di bawah lengan saya, dan keluar dari lemari besi itu. Fitri yang masuk adalah seorang wanita yang percaya bahwa dia telah dilupakan. Fitri yang keluar tahu dia telah dirampok, dan dia akan mengambil semuanya kembali. Saraswati menjawab pada dering kedua. Ibu Fitri, bukan sebuah pertanyaan. Seolah-olah dia telah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Nenekmu memberitahuku bahwa kamu akhirnya akan menghubungiku. Aku hanya tidak yakin kapan. Kantor Saraswati berada di sebuah bangunan tua yang megah di jalan yang asri di Jakarta. Jenis tempat yang membisikkan kekayaan lama dan kebijaksanaan. Dia menemui saya sendiri di pintu. Seorang wanita berambut perak di awal usia 70-an, dengan mata tajam dan jabat tangan yang mantap. Saya adalah pengacara pribadi Lastri untuk perencanaan propertinya. Jelasnya, membawa saya ke ruang tamu dengan teh yang sudah menunggu. Bukan pengacara keluarga. Hardi mengendalikan hubungan itu. Saya adalah temannya yang utama, penasihat hukumnya yang kedua. Dia menuangkan teh dengan tangan yang stabil. Saya menyaksikan wasiat tahun 2019 itu. Saya menotarisinya. Saya memiliki salinan dari semua yang Anda temukan di kotak itu, ditambah konfirmasi email dari notaris publik dan kedua saksi. Dia menatap mata saya. Ayah Anda mengajukan wasiat tahun 2015 ke pengadilan, yang mendahului versi 2019. Dalam istilah hukum, itu disebut penipuan. Kata itu menggantung di udara. Penipuan. Apa pilihan saya? Tanya saya. Saraswati meletakkan cangkir tehnya. Pilihan 1, kita melapor ke pihak berwenang, mengajukan tuntutan. Ayah Anda bisa menghadapi hukuman penjara atas penipuan eksekutif dan kemungkinan pencurian. Akan ada penyelidikan, persidangan, liputan media. Dia berhenti sejenak. Pilihan 2, kita mengonfrontasinya secara langsung dengan bukti dan menegosiasikan penyelesaian, transfer penuh dana perwalian dan properti, ditambah ganti rugi atas apa yang telah diambil. Sebagai gantinya, kita tidak melanjutkan tuntutan pidana. Apakah dia akan setuju dengan itu? Senyum Saraswati sangat tipis. Hardi Diningrat akan setuju pada apapun untuk menghindari penghinaan publik. Pertanyaannya adalah Fitri. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Apakah Anda ingin ini ditangani secara diam-diam? Atau Anda ingin dia menghadapi konsekuensi di tempat yang paling menyakitkan baginya? Saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Sebagian dari diri saya ingin melihat ayah saya dibawa pergi dengan borgol. Ingin dunia melihat siapa dia sebenarnya. Ingin Doni mengerti bahwa gelar menterengnya datang dengan harga yang dibayar dari warisan saudara perempuannya yang dicuri. Tapi bagian lain dari diri saya, bagian yang dibentuk oleh surat-surat nenek saya, kesabarannya, kekuatan diamnya, menginginkan sesuatu yang berbeda. Saya tidak ingin menghancurkannya. Akhirnya saya berkata, saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya. Dan saya ingin dia mengakuinya, benar-benar mengakuinya, di depan orang-orang yang berarti baginya. Saraswati mengangguk pelan. Pengakuan publik tanpa penuntutan publik, sulit untuk direncanakan. Kecuali, bagaimana jika sudah ada acara publik, kata saya. Sesuatu di mana reputasinya dipertaruhkan, di mana orang-orang yang tepat memperhatikan. Saat itulah saya teringat undangannya. Undangan itu tiba minggu lalu. Emas timbul pada kertas krem. Anda dengan hormat diundang untuk merayakan ulang tahun ke-65 Hardi Diningrat. Pesta itu akan diadakan 3 minggu lagi di klub golf elit di mana ayah saya bermain golf dengan hakim dan pengusaha. 80 tamu. Acara sosial musim ini bagi lingkarannya.
Maya telah menelpon setelahnya untuk mengingatkan saya agar berpakaian dengan pantas. Jangan mempermalukan kami, Fitri. Kamu tahu bagaimana teman-teman ayahmu. Saya memberitahu Saraswati tentang pesta itu. Matanya berbinar dengan sesuatu yang mungkin merupakan kekaguman atau antisipasi. Jadi, katanya, Anda ingin memberi ayah Anda hadiah ulang tahun yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya ingin memberinya apa yang pantas dia dapatkan di depan orang-orang yang pendapatnya sangat dia pedulikan. Saraswati meraih kalendernya. 3 minggu, katanya. Kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Undangan itu tergeletak di meja dapur saya seperti sebuah tantangan. Merayakan 65 tahun Hardi di Ningrat. Maya menelpon 3 hari sebelum acara. Fitri, suaranya meneteskan kehangatan palsu. Hanya memeriksa apakah kamu sudah menerima undangan. Sudah. Bagus. Sekarang tentang pakaianmu. Rekan-rekan ayahmu akan ada di sana. Ada Pak Henderson, Pak Clark, Hakim Morrison. Orang-orang ini memperhatikan hal-hal kecil. Saya mengerti. Kenakan sesuatu yang pantas, sesuatu yang pas. Dan Fitri, jangan berdiri di pojokan seperti saat pemakaman nenekmu. Itu terlihat aneh. Berbaurlah, tersenyumlah. Bersikaplah seperti bagian dari keluarga. Saya menghitung sampai 3 sebelum respons. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mewakili keluarga dengan baik, Maya. Hanya itu yang kami minta. Dia menutup telepon. Saya melihat gaun yang sudah saya pilih tergantung di lemari saya. Biru tua, sederhana, tapi elegan. Anting mutiara nenek saya sebagai pelengkap. Satu-satunya perhiasan yang dia tinggalkan untuk saya secara langsung. Diletakkan di kotak deposit dan bukan tercantum dalam wasiat manapun. Dan di tas saya, sebuah map, salinan resmi dari setiap dokumen yang saya temukan. Wasiat 2019, laporan bank, akta, konfirmasi notaris. Saraswati akan ada di sana juga. Bukan sebagai tamu saya, tapi sebagai seseorang yang memiliki banyak kenangan indah tentang Lastri dan telah mendengar tentang perayaan tersebut melalui teman bersama. Sangat polos, benar-benar tidak bisa dibantah. Ayah saya ingin pesta ulang tahun. Dia akan mendapatkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya akan angkat bicara di sebuah pertemuan keluarga. Perbedaannya adalah, kali ini, saya punya buktinya. Seminggu sebelum pesta, ayah saya memanggil saya. Datanglah ke rumah jam 7 malam, rapat keluarga. Saya berkendara ke rumah tempat saya dibesarkan. Rumah mewah yang tidak pernah terasa seperti rumah. Maya membukakan pintu dan mengantar saya ke ruang kerja ayah saya tanpa sepatah kata pun. Dia sedang menunggu di balik meja jati besarnya. Doni duduk di kursi samping, tampak tidak nyaman. Maya memposisikan dirinya di dekat jendela, memperhatikan. Duduk, kata ayah saya. Saya duduk. Aku mendengar sesuatu yang mengganggu. Suaranya sedingin es. Seseorang di Bank Nasional menyebutkan kamu datang menanyakan tentang urusan ibu. Menanyakan tentang kotak deposit amplop. Saya menjaga wajah saya tetap netral. Saya hanya penasaran. Penasaran. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Biar aku perjelas, Fitri. Apapun yang kamu pikir kamu ketahui, apapun yang kamu pikir kamu temukan, kamu salah. Harta ibu sudah diselesaikan 5 tahun yang lalu. Secara hukum, dengan benar. Akhir dari diskusi. Ya, Doni mulai bicara. Diam. Mata Hardi tidak pernah lepas dari mata saya. Jika kamu mulai menggali hal-hal yang sudah selesai, membuat tuduhan, menyebabkan masalah, dia tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Orang-orang akan mengira kamu sudah gila. Cucu perempuan yang berduka, haus perhatian.
Penyakit mental itu menurun dalam keluarga loh. Kamu tahu, ibumu punya pergulatannya sendiri. Saya merasakan kata-kata itu seperti tamparan. Depresi ibu saya dijadikan senjata. Aku akan sangat menyesal, lanjut ayah saya, jika rekan-rekanmu di sekolah kecil itu mendengar bahwa kamu menjadi tidak stabil. Akan sangat disayangkan bagi karirmu. Saya berdiri perlahan. Terima kasih atas perhatiannya, ayah. Sampai jumpa di pesta ulang tahunmu. Saya berjalan keluar tanpa menoleh. Di mobil, saya membiarkan diri saya gemetar selama tepat 1 menit. Lalu, saya berkendara pulang, mengeluarkan ponsel saya, dan mengirim pesan kepada Saraswati. Dia takut. Itu berarti kita benar. Malam sebelum pesta, saya hampir membatalkannya. Keraguan membanjiri saya. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika dokumen-dokumen itu tidak valid? Bagaimana jika nenek saya menulis surat itu saat sedang bingung? Saya menelpon Saraswati pada pukul 11.47 malam. Fitri, ada apa? Bagaimana jika saya salah? Fitri, dengarkan aku. Lastri meneleponku 3 hari sebelum dia meninggal. Dia tahu akhirnya sudah dekat. Dia berkata, Saraswati, putraku akan mencoba mengambil semuanya dari Fitri. Dia sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Berjanjilah padaku, kamu akan membantunya ketika saatnya tiba. Dan aku berjanji. Pagi hari ulang tahun ayah saya tiba di kantor Saraswati jam 9 pagi. Dia telah menyiapkan segalanya di meja konferensinya. Salinan wasiat 2019 yang dilegalisir, laporan bank, akta properti, afidavit dari para saksi. Inilah strateginya, katanya. Kita tunggu bagian pidato. Ayahmu akan memberikan sambutan. Dia selalu melakukannya, dan dia hampir pasti akan menyebut nenekmu. Ketika dia selesai, kamu minta izin untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak akan punya pilihan. Tidak di depan Hakim Morrison dan mitra bisnisnya. Westbrook Country Club tampak seperti sesuatu yang keluar dari majalah. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat di atas meja-meja dengan taplak putih. Kuartet jazz bermain lembut di dekat bar. 80 tamu berseliweran dengan gelas sampanye. Pakaian desainer mereka menandakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir tentang tagihan. Ayah saya berdiri di tengah-tengah itu semua, menerima ucapan selamat seperti seorang raja. Tanpa bantuan, tanpa uluran tangan, hanya kerja keras dan visi, saya mendengarnya memberitahu sekelompok pengagum. Maya meluncur mendekat. Fitri, kamu datang. Kamu tampak manis. Ayahmu akan segera memberikan sambutan. Cobalah untuk terlihat mendukung. Saya memperhatikan ayah saya mengambil mikrofon. Ruangan menjadi tenang. 65 tahun, dia memulai. Suaranya hangat dengan pesona yang terlatih. 65 tahun membangun, berkembang, dan ya, membuat beberapa kesalahan di sepanjang jalan. Kawasopan. Tangan saya meraba map di tas saya. Ketika aku masih muda, aku tidak punya apa-apa, lanjutnya. Aku belajar sejak dini bahwa jika kamu menginginkan sesuatu di dunia ini, kamu harus mengambilnya sendiri. Tapi aku juga memiliki ibuku. Suaranya melunak. Lastri Diningrat, wanita terkuat yang pernah aku kenal. Dia mengajariku disiplin. Dia mengajariku bahwa keluarga adalah segalanya. Bahwa warisan kita adalah apa yang kita bangun dan untuk siapa kita membangunnya. Rahang saya mengeras. Ibu berpulang 5 tahun yang lalu, tetapi semangatnya tetap hidup dalam keluarga ini, dalam nilai-nilai yang dia tanamkan, terutama pada putra saya Doni, generasi Diningrat berikutnya. Ruangan bertepuk tangan. Ayah saya mengangkat gelasnya lebih tinggi. Jadi malam ini, aku ingin berterima kasih kepada istriku Maya yang cantik, putraku Doni yang membuatku bangga setiap hari, dan sebuah jeda.
tatapan ke arah saya. Putriku Fitri, yang telah menemukan jalannya sendiri yang tenang dalam hidup. Ruangan bersulang, saya berdiri. Ayah, saya memanggil. Suara saya mantap. Bolehkah saya mengucapkan beberapa patah kata tentang Eyang? 80 pasang wajah menoleh ke arah saya. Ayah saya tidak bisa menolak. Tentu saja, Fitri. Dia memberi isyarat ke arah mikrofon. Saya berjalan ke depan, mengambil mikrofon itu. Terima kasih, Ayah, dan selamat ulang tahun. Nenek saya, Lastri Diningrat, adalah orang terpenting dalam hidup saya. Dia memanggil saya bintang kecilnya. Saya membuka tas saya. Dia juga mengajari saya untuk menyimpan catatan dengan hati-hati. Suasana di ruangan berubah. Saya baru-baru ini menemukan beberapa dokumen yang ditinggalkan nenek saya khusus untuk saya, termasuk wasiat terakhirnya, tertanggal 15 Maret 2019. Dinotariskan, disaksikan, dan mengikat secara hukum. Keheningan total. Menurut wasiat ini, saya seharusnya mewarisi sekitar 45 miliar rupiah, dana perwalian, dan properti di Lembang. Bukan 150 juta yang saya terima. Seseorang terkesiap. Ayah saya melangkah maju. Fitri, ini bukan waktunya. Wasiat yang diajukan ke pengadilan tertanggal 2015, saya menjaga suara saya tetap tenang. 4 tahun lebih tua dari yang ini. Bisakah ayah menjelaskan itu kepada semua orang di sini yang mengerti apa arti penipuan dokumen? Ruangan meledak dalam bisikan. Wajah Hardi Diningrat berubah dari terkendali menjadi pucat pasi dalam 3 detik. Fitri, ini bukan tempat untuk membicarakan urusan keluarga. Saya rasa ini adalah tempat yang tepat. Saya mengeluarkan laporan bank. Ini menunjukkan bahwa miliaran rupiah ditarik dari dana perwalian saya dalam 3 tahun terakhir. Waktunya sesuai persis dengan biaya kuliah Doni di luar negeri. Doni berdiri. Itu gila. Biaya kuliahku dibayar oleh keluarga, oleh ayah. Oleh warisanku. Saya terus menatap ayah saya. Warisan yang ayah katakan tidak layak aku terima. Warisan yang ayah katakan ingin ayah kelola sendiri, karena nenek kecewa padaku. Hardi, suara seorang wanita, tenang dan berwibawa. Saraswati berdiri dari mejanya di belakang. Saya adalah pengacara Lastri. Saya menyaksikan wasiat itu. Dia dalam keadaan sadar sepenuhnya. Apakah Anda ingin saya memberikan kesaksian itu di bawah sumpah? Hakim Morrison bangkit dari mejanya. Wajahnya muram. Hardi, jika apa yang dikatakan wanita-wanita ini akurat, kamu sedang menghadapi penipuan eksekutif. Itu adalah tindak pidana. Ayah saya tampak ingin melarikan diri, tetapi dia terjebak. Saya tidak datang ke sini untuk membuat ayah ditangkap. Suara saya pelan tapi terdengar jelas. Saya datang ke sini untuk mengambil apa yang menjadi hak saya. Transfer dana perwalian itu. Serahkan atas rumahnya. Kembalikan apa yang ayah ambil, dan kita bisa menyelesaikan ini tanpa jaksa. Jika tidak, kita ajukan laporannya Senin pagi. Ayah saya tampak mengecil. Kamu tidak tahu berterima kasih, tidak berguna. Ayah mengabaikanku selama 30 tahun. Ayah mencuri warisanku. Ayah berbohong padaku. Saya mengambil napas. Itu adalah pilihan ayah, bukan pilihanku. Ruangan itu mulai kosong. Ayah saya menatap saya seolah-olah dia sedang melihat orang asing. 2 minggu kemudian, penyelidikan resmi dimulai. Ayah saya akhirnya setuju untuk mentransfer sisa dana perwalian sekitar 25 miliar rupiah kepada saya segera. Dia menyerahkan akta properti Lembang. Dia membayar ganti rugi atas apa yang telah ditarik, dan dia secara resmi melepaskan status eksekutifnya. Sebagai gantinya, saya setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana. Maya mengajukan cerai 4 bulan kemudian.
Doni harus mengambil pinjaman untuk menyelesaikan semester terakhirnya. Dan saya tetap bekerja sebagai guru. Banyak orang mengira saya gila karena masih mengajar kelas 3. Tapi itulah yang saya cintai. Saya menggunakan sebagian dari dana perwalian untuk mendirikan dana beasiswa, dana pendidikan Lastri di Ningrat. Setiap tahun, beasiswa itu membantu 3 anak dari distrik sekolah saya untuk bisa kuliah. Anak-anak yang mengingatkan saya pada diri saya yang dulu. Rumah di Lembang saya simpan. Saya pergi ke sana setiap musim liburan. Saya duduk di beranda tempat nenek mengajari saya membaca, dan saya berbicara dengannya, memberitahu dia tentang hidup saya. Dia percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Saya membawa itu bersama saya setiap hari.